Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengembangan manajemen bisnis. Untuk materi pertemuan kali ini yaitu tentang struktur dan rancangan organisasi. Ya, jadi kenapa sih sebuah organisasi bisnis itu perlu sebuah struktur? Karena yang namanya di dalam perusahaan ya perlu memiliki rencana strategis yang mengidentifikasi arah masa depan bisnisnya. Tanggung jawab manajer harus diatur untuk mencapai rencana strategis tersebut. Kenapa demikian? Karena setiap perusahaan perlu yang namanya adanya leader ya, yang memimpin, dan juga ada orang-orang yang bisa mengendalikan perusahaan. Setiap perusahaan menetapkan struktur organisasi yang mengidentifikasi tanggung jawab dari setiap posisi pekerjaan dan hubungan di antara posisi tersebut. Struktur organisasi juga menunjukkan bagaimana semua tanggung jawab pekerjaan saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Struktur organisasi mempengaruhi efisiensi di mana perusahaan memproduksi produknya dan oleh karena itu mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi di dalam struktur organisasi perusahaan ya, ini biasanya ada beberapa bagian-bagian atau lapisan-lapisan, di mana bagian-bagian atau lapisan-lapisan ini mempunyai tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda. Ya. Perusahaan dapat saja mengurangi atau menambah struktur tersebut apabila diperlukan, dan hal ini juga terkait dengan anggaran dan pengeluaran perusahaan. Ya, jika tidak sesuai ya boleh dikurangi. Ya, ketika perusahaan tadi sudah memiliki budget yang cukup tinggi ya dari sisi modal kerjanya dan sudah semakin kompleks pekerjaannya, maka lapisannya juga bisa lebih kompleks. Tapi kalau misalnya pekerjaannya masih bisa dikendalikan dengan taraf manajerial yang sederhana, ya maka struktur organisasinya juga bisa lebih sederhana. Nah, supaya nanti bisa dibagi atau dikelompok-kelompokkan, maka cara memutuskan untuk melakukan penyusunan struktur organisasi adalah dengan melakukan departementasi dan desentralisasi ya dari karyawan-karyawan yang dibutuhkan dalam perusahaan ya. Nah, ini tergantung besaran jumlah sumber daya yang dikendalikan dalam organisasi bisnis tersebut. Ya, tujuannya adalah supaya lebih optimal dalam sisi manajerial dan juga bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi struktur organisasi ini perlu karena yang namanya dalam organisasi perlu adanya komando. Nah, kalau misalnya tidak memiliki struktur organisasi, maka tanggung jawab ini dari masing-masing perusahaan ya, dari masing-masing divisi ya tentunya tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Kenapa? Karena setiap orang berhak menjadi pemimpin. Nah, hal-hal seperti inilah yang jika tidak dikondisikan di awal akan menjadi sesuatu yang menghambatnya, karena bisa jadi di level atau di bagian yang sama ya, jika tidak ada yang memotori atau mengkomandoi, maka sistem di dalam organisasi tidak akan berjalan. Ya, contoh misalnya ketika kita di kelas ya, di kelas itu kan ada yang namanya struktur organisasi kelas, ada koordinator kelas atau ketua kelas ya, kalau misalnya dosennya menghubungi semua mahasiswa, kira-kira efektif apa tidak ya. Sama halnya dengan perusahaan, jika semua punya wewenang yang sama ya di dalam perusahaan ya, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melakukan evaluasi ya, maka tugas tanggung jawabnya juga tidak ada kendalinya. Nah, struktur kepemimpinan atau struktur organisasi tersebut ya, dimana tadi proses mengkomandoi antara level tertinggi sampai level struktur organisasi yang paling
rendah yaitu karyawan, ya ini yang disebut dengan rantai komando, di mana rantai komando ini digunakan untuk memastikan bahwa manajer membuat keputusan manajerial yang optimal bagi nilai perusahaan, dan sehingga organisasi bisnis ini bisa berjalan dengan maksimal. Struktur organisasi ini sangat bervariasi di antara berbagai jenis perusahaan. Ya, ada yang rantai kendalinya cukup luas, ada yang rantai kendalinya terbatas. Ya. Nah, jika rantai kendalinya sempit, maka setiap karyawan hanya dapat mengawasi satu orang karyawan, dan sifatnya mungkin akan mengisi keahlian yang sangat khusus sehingga dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan ini. Sedangkan rentang kendali luas, ya ini biasanya jika perusahaan ini sudah punya struktur organisasi yang kompleks, ya di mana masing-masing level itu mempunyai sub-sub bagian yang bisa dikendalikan. Jadi misalnya perusahaan ini punya struktur yang cukup besar, ya sudah besar, ya bahkan bisa jadi dia punya cabang yang cukup banyak, ya. Nah, ketika dia punya cabang di berbagai provinsi misalnya, ya manajer bagian, ya manajer bagian misalnya manajer keuangan itu bertanggung jawab atas sub-sub manajer di berbagai provinsi tadi. Nah, di berbagai provinsi tadi tentunya ada lagi di bawahnya lagi. Nah, ini manajer yang di level pusat, nah ini yang disebut dengan rantai komando dengan kendali luas, di mana kendalinya cukup banyak atau cukup mencakup aspek-aspek penting di dalam perusahaan, di mana tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab di salah satu wilayah atau salah satu bagian, tapi tanggung jawabnya di seluruh elemen perusahaan. Ya. Jadi semakin tinggi, kenapa sih punya hak juga yang didapatkan semakin banyak, ya karena tanggung jawabnya semakin besar. Berbeda dengan skupnya yang terbatas atau kendali sempit. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya bagaimana penggambaran mengenai rantai kendali sempit dan rantai kendali luas, di mana rantai kendali sempit, ya ini biasanya perusahaan ini hanya berada di satu wilayah atau belum banyak cabangnya, kemudian perusahaan ini masih perusahaan sederhana, ya dimana ya pimpinan perusahaan atau presiden, ya ada wakil pimpinan perusahaan, lalu langsung ke divisi, ya misalnya dia sebagai sales, sebagai manajer dan seterusnya, ya, kemudian masing-masing karyawan. Sementara kalau rantai kendali luas, ya dia mengendalikan, ya bisa jadi ini dari pimpinan perusahaan dia punya beberapa manajer-manajer, ya kemudian masing-masing manajer tadi punya sub-sub lagi, ya. Nah ini dia akan semakin besar tanggung jawabnya, ya karena aspek yang dikendalikan itu cukup luas. Dalam penggunaan dan tujuan dari struktur organisasi ini, ya ini bergantung pada ya rantai kendali tadi, bergantung pada bagaimana tingkatan dari organisasi itu sendiri. Jika organisasi tadi masih sederhana, ya tentunya strukturnya akan lebih ringkas, ya tidak terlalu banyak jarak di antara bagian-bagian di bawah struktur sampai ke puncaknya. Sementara kalau organisasi sudah cukup besar, ini ada positioning, ya dari jabatan-jabatan yang perlu diciptakan, ya. Ada posisi lini, ada posisi staff, dan positioning lini dan staff ini dalam organisasi, ya ini cukup beragam, ya tergantung pada kebutuhan di masing-masing perusahaan. Nah ini contoh
struktur organisasi ya, dimana sub-subnya atau bagian-bagiannya ini mulai beragam ya, dimana masing-masing divisi dia punya organ di bawahnya. Lalu dikendalikan oleh masing-masing per bagian ini sudah dibagi berdasarkan bagiannya. Sedangkan gabungan ya antara lini dan staf ya, dimana di sini semua bertanggung jawab pada pimpinan utamanya, namun di masing-masing tadi punya tanggung jawab pada bagian-bagian yang lainnya selain pimpinan tertinggi di dalam perusahaan. Ini akuntabilitas dalam struktur organisasi ya, ini merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban di mana kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing posisi tadi ya, ini memastikan bahwa karyawan dan manajer ini bertanggung jawab ya, di mana mereka mengawasi dan mengevaluasi divisi-divisi atau struktur-struktur di bawahnya ya. Nah, apabila banyak cabang atau banyak sub posisi pekerjaan atau banyak bagian yang menjadi tanggung jawabnya, maka struktur ini perlu pengawasan yang lebih ekstra ya. Jadi di bawah organisasi atau organ yang tadi dipertanggungjawabkan ya, maka di atasnya perlu ada pengawas ya di masing-masing ya, supaya apa? Supaya lebih optimal ya. Tapi pengawas tadi harus bersifat independen ya, artinya tidak boleh berpihak pada salah satu unsur dari organisasi, baik itu karyawan maupun manajernya ya. Manajer yang paling tinggi ya, ini menegakkan sistem pemantauan dan akuntabilitas yang tepat melalui setiap lapisan ya, karyawan, manajer dan seterusnya ya, dari proses produksi, lalu proses pengawasan produk, proses kompensasi, proses pemasaran, proses pembiayaan dan seterusnya. Bahkan proses audit internal dan pengendalian internal ini juga diperlukan agar perusahaan mencapai akuntabilitas dalam struktur organisasinya. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi bertanggung jawab atas aktivitas presiden dan manajer di tingkat atas perusahaan dan bertanggung jawab untuk mensupervisi bisnis dan kegiatan perusahaan, memastikan bisnis yang telah dikelola yang sesuai dengan tujuannya ya, untuk melayani pemegang saham, dan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum yang berlaku. Jadi memang para direksi ini bisa bertindak mewakili atau mengatasnamakan organisasi yang dipimpin. Ya. Manajer tingkat tinggi perusahaan yaitu bisa berupa pengawas, auditor internal ataupun sistem pengendali internal ya, atau SPMI. Tujuannya apa? Auditor internal ini memastikan bahwa seluruh departemen telah mengikuti panduan dan prosedur perusahaan, memastikan prosedur rekrutmen karyawan, prosedur penggajian, prosedur produksi, prosedur pengeluaran uang dan seterusnya. Nah, ini biasanya aspek-aspek krusial ya. Kemudian semuanya harus dikelola berdasarkan sistem pengendalian internal perusahaan. Ya. Nah, tujuannya apa? Adanya sistem pengendalian internal perusahaan. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas dengan mengharuskan laporan data ya, yang sering ya. Misalnya laporan keuangan yang perlu informasi yang akurat.
Informasi ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas dan kinerja berbagai divisi dalam perusahaan. Proses penilaian internal yang melengkapi pekerjaan auditor internal dan eksternal, yang dimana ini adalah sistem yang menghasilkan pelaporan informasi, ya, baik itu informasi keuangan ataupun informasi lainnya, ya, yang penting bagi perusahaan secara tepat waktu dan akurat, ya, untuk menetapkan kontrol atas informasi tersebut. Sebuah perusahaan harus menentukan bagaimana proses distribusi wewenang dan tanggung jawab di setiap struktur organisasi perusahaan. Distribusi wewenang, ya, perlu digambarkan dengan apakah perusahaan itu tersentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi itu berarti setiap keputusan di dalam organisasi, ya, itu sebagian besar ada di level tertinggi perusahaannya. Misalnya harus ke pusat, ya, jika perusahaan tersebut punya beberapa cabang. Tapi kalau misalnya dia desentralisasi, ya cukup kepala cabang yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang berada di bawahnya. Untuk sistem desentralisasi punya keuntungan yaitu mempersingkat proses pengambilan keputusan, ya. Kemudian manajer akan lebih berpengalaman dalam mengambil keputusan. Namun jika pengalaman manajernya kurang, maka hasil keputusannya juga nanti tidak sesuai dan juga kinerjanya mungkin tidak sesuai dengan harapan organisasi bisnis itu secara keseluruhan. Nah, untuk tingkat desentralisasi yang tepat bagi perusahaan ini tergantung pada keahlian para manajer yang diberikan tanggung jawab. Ya. Desentralisasi dapat dikatakan tepat jika manajer mampu menangani tambahan tanggung jawab tersebut. Contoh, manajer puncak menentukan kompensasi perusahaan karyawan, ya. Penentuan kompensasi diserahkan pada supervisor. Manajer puncak memungkinkan supervisor untuk menentukan harga perusahaan untuk tawar-menawar dalam suatu pembelian tertentu. Ya, jika ada penurunan, ya, misalnya kemarin COVID, ya, ini banyak perusahaan melakukan downsizing atau perampingan. Kenapa? Karena biaya operasionalnya dianggap cukup tinggi. Karena itu biasanya ada perampingan atau penyesuaian untuk organisasi. Ini banyak perusahaan, ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 melakukan downsizing, ya. Supaya apa? Supaya organisasinya bisa berjalan. Bayangin, ya, ketika COVID itu kan beberapa direktur, beberapa pimpinan level tertinggi punya salary yang tetap, ya, sementara operasional di bawahnya yaitu ada yang variable cost. Nah, ini yang menyebabkan perlu adanya perampingan. Kenapa? Karena biaya tetap itu kan jika pemasukannya berkurang, maka yang namanya biaya tetap, ada produksi atau tidak kegiatan, ada pesanan atau tidak ada pesanan, ya, biayanya harus tetap keluar. Nah, ini ya, di tahun 2020 sampai 2022 ini banyak perampingan. Ya, ini contoh perampingan di mana tadinya masing-masing bagian punya struktur masing-masing, ini digabung. Ya, misalnya antar manajer digabung, ya, menjadi manajer pemasaran, ya, antara sales dan advertising, ya, atau perikanan, ya. Kemudian antara divisi produksi dengan divisi persediaan atau gudang, ya, gudang menjadi divisi produksi, ya, kemudian ini menjadi divisi marketing, ya. Jika perusahaan sudah besar, ya, nah, ini biasanya kesulitan untuk menjangkau, ya, kritikal dari bawah, ya, sehingga, ya, ada beberapa situasi, ya,
ketika perusahaan merasa dia sudah besar namun kesulitan untuk mencari kepuasan dari karyawannya, maka bisa menerima umpan balik dengan survei ya pada masing-masing karyawan yang mengenai kondisi kerja, gaji, atau bahkan inovasi produk. Nah, tujuannya apa? Supaya karyawan ini punya rasa empati, ya, loyalitas tinggi kepada perusahaan. Ya, bayangin kalau misalnya kita sudah besar perusahaannya, lalu kita mengabaikan aspek-aspek yang diperlukan oleh karyawan, ya karyawan itu nanti akan merasa tidak puas, ya, merasa tidak diperhatikan. Ya, akhirnya apa? Kalau tidak merasa tidak diperhatikan, loyalitas akan berkurang. Ya, kalau misalnya perusahaannya sudah settle, sudah punya karyawan yang cukup banyak, ya lalu ditambah lagi dia tidak bertanya lah pada karyawan itu bagaimana gajinya, bagaimana aspek-aspek lainnya, atau dibuat catering, vacationing dan seterusnya ya, dan sejenisnya ya. Ini ini sangat penting dan diperlukan perusahaan supaya karyawannya merasa ini kita tidak hanya dipaksa untuk bekerja terus, tapi juga kita diberikan untuk kompensasi di luar pekerjaan, ya, di luar gaji, ya, misalnya di liburan dan segala macam. Nah, ada beberapa jenis struktur organisasi, ya, diantaranya ada organisasi berbentuk matriks. Ya, organisasi matriks ini ada struktur organisasi yang memungkinkan beberapa bagian perusahaan saling berintegrasi untuk memusatkan perhatian pada proyek-proyek tertentu. Keuntungannya dapat menyatukan para karyawan yang dapat memberikan masukan dari berbagai tersebut. Namun, struktur ini mempunyai kerugian, yaitu waktu yang digunakan untuk berpartisipasi dalam proyek akan mengurangi waktu yang dialokasikan untuk kewenangan normal sehari-hari. Ya, jadi effortnya lebih besar dan waktunya lebih banyak yang harus dikorbankan, ya. Untuk organisasi dan komunikasi. Kemudian ada entrepreneurship, yaitu penugasan terhadap karyawan ya di dalam perusahaan dengan menciptakan ide-ide baru, seperti mereka menjadi pengusaha yang menjalankan perusahaannya sendiri. Jadi di sini kita bangun loyalitas si karyawan terhadap perusahaan. Ya. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka perusahaan biasanya lebih inovatif karena karyawannya didorong untuk menjalankan ide baru. Ya. Namun kerugiannya ya, nah, karena effort yang lebih besar ya kadang karyawan sirkulasi akan jauh lebih cepat. Kenapa sirkulasi lebih cepat? Ya, karena karyawan akan lebih cepat mendapatkan promosi. Nah, ini kita harus sebut ya, memang sisi positifnya ya. Jadi nanti bisa menerima karyawan baru. Nah, effortnya akan lebih besar. Kenapa? Kita harus mengajari, punya waktu untuk mengajari karyawan-karyawan yang baru, sumber daya baru di dalam perusahaan. Ya. Nah, sehingga hal ini akan menyita waktu seorang karyawan yang sudah mendapatkan positioning jabatan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu harus mengajarkan ya pada karyawan yang baru dan yang menggantikannya. Kemudian ada struktur organisasi informal, di mana dalam organisasi memaksa antar karyawan dan manajer pada tingkat yang berbeda memiliki kesempatan menawarkan umpan balik kepada manajer secara informal. Keuntungannya, karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik akan manajernya, begitu juga sebaliknya. Ya, karyawan yang membutuhkan bantuan dari pekerjaan dapat memperoleh keuntungan dari karyawan. Kerugiannya, ada kemungkinan karyawan dapat memperoleh informasi yang salah atau tidak menunjukkan tentang perusahaan melalui struktur informal. Ya, kenapa? Ya karena bisa jadi isu-isu negatif ini akan berkembang pesat di dalam proses komunikasi informal di dalam organisasi. Nah, perusahaan perlu mengembangkan struktur organisasi agar lebih efisien. Ya, maka perlu ada departemenisasi pekerjaan
pekerjaan dan tanggung jawab yang artinya memberikan pekerjaan yang tanggung jawab yang lebih pada departemen yang berbeda. Cara yang terbaik untuk departementasi adalah tergantung pada karakteristik bisnis. Dengan menggunakan metode pembagian wewenang dan tanggung jawab yang efisien, perusahaan dapat menggunakan biaya dan mengefektifkan biayanya. Ini ada contoh metode departementasi yang lebih populer ya, di mana menurut fungsinya ya, perusahaan membagi-bagi organisasi perusahaan ke dalam aktivitas pekerjaannya. Misalnya ada direksi, wakil presiden keuangan ya, atau wakil direktur keuangan, ada wakil direktur marketing, ada wakil direktur operasional atau direktur yang kalau di Indonesia nggak lazim ya dengan vice presiden, ada direktur ya, direktur keuangan, direktur marketing, direktur operasional ya. Jarang langsung direktur ya, atau presiden jarang, kecuali dia perusahaan multinasional mungkin ada ya. Ini tujuannya supaya tanggung jawabnya jelas ya, berdasarkan tanggung jawab di masing-masing departemen tersebut. Kemudian lanjut, berdasarkan produk yang diproduksinya ada direktur operasional ya. Ini contoh perusahaan minuman ya, di mana ada direktur operasional soft drink ya, lalu ada direktur packaging operasional, ada direktur operasional restoran ya. Jadi pembagian ini berdasarkan produk yang dipasarkannya ya, dan dihasilkannya. Kemudian ada menang untuk lokasi ya, misalnya ya, tadi dibagi menjadi ya, ada perusahaan yang punya cabang di beberapa provinsi ya, jadi ada direktur Aceh, direktur Bengkulu, direktur Sumatera Utara, direktur Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan seterusnya ya. Kalau misalnya setiap provinsi ada satu ya, berarti ada 33 direktur cabang ya. Nah, masing-masing direktur cabang ini ya, harusnya ada sebuah koordinator ya, dimana ya kalau misalnya semua bertanggung jawab pada direktur utama ya, itu berarti si direktur utama harus menguasai minimal kondisi di 33 cabang. Lalu ada juga perusahaan yang membagi ke dalam beberapa jenis pelanggan ya, ketika membagi tugas dan wewenang ya, fungsi manajerialnya. Ini kenapa? Karena biasanya ya, ada perusahaan yang punya kategori pelanggan perorangan, pelanggan korporat, pelanggan asosiasi, dan seterusnya. Ini penting dibagi karena masing-masing punya harus memerlukan perlakuan khusus. Contoh misalnya kalau teman-teman punya sahabat atau keluarga pekerja yang bekerja di perhotelan. Nah, di perhotelan itu punya manajer-manajer yang membagi berdasarkan kelompok pelanggannya. Ada pelanggan corporate, ada pelanggan governance, ada pelanggan perusahaan multinasional ya, atau asing ya. Ya, dibagi berbagai macam ya. Yang umum yang ada di perhotelan itu ada corporate dengan governance ya. Ya, kenapa ini terjadi ya, jika penentuan
beberapa jenis pelanggan ya. Bahkan level governance pun bermacam-macam ya. Ada di salah satu hotel yang ada plafonnya kalau governance kementerian ya, atau pemerintahan daerah, kementerian, lalu pemerintah provinsi, yaitu punya masing-masing manajer. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah dia melakukan diversifikasi tarif. Ada perbedaan level tarif ya, sehingga nantinya kepuasan dari masing-masing pelanggan ini diharapkan bisa lebih output. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangannya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui forum dari pertemuan minggu ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.